Inspirasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, hari Kamis malam Jumat, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah mimbar agama Islam bersama narasumber kita Sayyid Umari, pengasuh Rumah Quran Akilah Palembang Sumsel dan penyuluh agama Kemenakua Kecamatan Alang-Alang Lebar dengan temanya kewajiban belajar ilmu tasawuf. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatil muttaqin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Amma ba'd. Para pendengar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, tentulah tak luput kita bersyukur dengan apa yang Allah titipkan pada saat ini, sesuatu keindahan yang dapat kita syukuri, yakni adalah hari ini kita bisa didengarkan dalam hal yang bermanfaat dan digerakkan dalam hal membuat kita menjadi tenang. Para pendengar, satu yang insya Allah dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, tentulah tema hari ini adalah tentang kewajiban kita belajar ilmu tasawuf. Sebagaimana mungkin dari kita pernah mengetahui ataupun mendengar bahwasannya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang dinamakan ilmu tasawuf, tetapi bahwasannya ilmu tasawuf sudah dijalankan atau menjadi contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melakukan apa yang ada dalam ilmu tasawuf. Maka dengan sikat, ilmu tasawuf adalah merupakan ilmu yang mengajarkan sebagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai sebagaimana dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari itu bahwasannya tentulah hal yang paling utama dalam hal ini adalah akhlak yang mulia yang harus kita laksanakan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang akhlak itu harus kita pelajari agar kelak di kehidupan dunia yang indah ini, yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan ini untuk makhluk Allah bil khusus manusia, agar tidak terlalu mencintai dunia, agar tidak terlalu berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia, sehingga harta tetap dicari, kebahagiaan tetap dicari, tetapi hal semua itu adalah agar kita tidak menyia-nyiakan tentang hal apa yang menjadi indah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hamba, sehingga kehidupan dunia itu bukan hanya mendapatkan kebahagiaan, keindahan saja, tetapi ada masanya hal terpuruk yang akan sampai kepada kita. Itu bisa didirikan atau dikatakan ujian ataupun cobaan, sesuai dikatakan dalam rukun iman kita, qadri wa khairi wa syarri, takdir baik dan buruk. Maka
Awal mulanya sesungguhnya ilmu tasawuf memang tidak dikenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi prakteknya sudah dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tasawuf belum bernama, tetapi hakikatnya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ikhlas, zuhud, tawakal, sabar, dan zikir, dan muhasabah. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam ilmu tasawuf itu sendiri. Maka dari itu, tasawuf adalah mengajarkan akhlak yang mulia, bahkan mengamalkan nanti pada masanya apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka esok harinya akan dia merasakan tentang apa yang Allah berikan. Kalau dia berbuat baik untuk kembali kepada Allah selama masih hidupnya, maka akan diterangkan dengan cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia lengah, maka Allah akan memberikan kebaikan juga, tapi terkadang kebaikan itu malah menjerumusnya tentang hal-hal mereka melaksanakan keindahan itu, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih dikenal tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fa iza huwa khasmun mubin. Manusia selalu menentang Allah tanpa disadari. Para pendengar, perlu satu yang insya Allah dimuliakan Subhanahu wa taala, maka inilah jejak secara singkat tentang bahwasan ilmu tasawuf di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada nama, tapi prakteknya itu sudah dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pada masa sahabat radhiyallahu anhu, para sahabat hidupnya sederhana dan bertakwa. Mereka mencontohkan langsung akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dikenal sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seluruh hartanya pernah disedekahkan untuk perjuangan agama Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maza tarkutu li ahlika. Beliau jawab, taraktu lahumullahu Rasulullah. Maka aku tinggalkan bagi mereka, itu adalah Allah dan Rasul. Maka Abu Bakar Siddiq, kita ambil dari sejarah singkatnya, bahwasannya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yang pertama cinta kepada Allah melebihi cinta dunia, yang kedua tawakal yang sempurna, dan yang ketiga ikhlas dalam beramal. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dijamin surga, dia berkata, seandainya ada suara dari langit mengatakan semua manusia masuk surga kecuali satu orang, aku khawatir akulah orang itu. Maka inilah yang dikatakan bahwasannya seorang sahabat Umar bin Khattab, tiga pelajaran yang kita dapatkan dalam perkataan ini. Yang pertama, selalu mengintrospeksi diri, karena dibalik andai kalah manusia itu dengan suara dari langit mengatakan manusia masuk surga kecuali satu orang, maka dia khawatir, maka dia langsung mengintrospeksi diri, sehingga itu akan ketakutan dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak merasa suci. Umar bin Khattab selalu cinta kepada Allah meskipun dia masuk surga. Karena kenapa? Dia tidak pernah merasa dia suci. Ingat kalimat kita salat, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pernahkah kita meyakinkan atau mengkokohkan tentang subhanallah itu dalam kalimat salat kita,
Artinya Allah katakan kalimat itu dialah yang maha suci. Kita yang didirikan untuk sholat adalah bukan makhluk yang suci, tapi yang maha suci itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai, kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin betul bahwasannya setiap kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, dalam kebaikan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian atau menitipkan sebagian kemuliaan sehingga kita akan dikenang dengan menjadi orang-orang yang selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita tak boleh merasa suci ataupun lebih suci dari orang lain, karena kita tahu apakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah ridho. Karena terkadang dalam sholat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguhnya. Itulah yang terpentingnya, ini adalah hati kita. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika berdiri dekat kuburan, beliau sering menangis hingga janggutnya basah. Beliau berkata, kuburan adalah persinggahan pertama dari akhirat. Artinya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini sangat mendalamkan tentang hati yang selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dia menangkan kuburan adalah persinggahan pertama di akhirat. Artinya salah satu kehidupan manusia itu akan berakhir ketika di kuburan. Tapi di masa itu bukan itu. Pada masanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kita kufur kepada Allah, dulunya kita dimatikan, hari ini kita dihidupkan, nanti kita dimasukkan ke liang kubur, dan esok hari akan dihidupkan. Maka itulah dinamakan hari pembalasan tentang apa yang kita lakukan. Maka pelajaran yang kita ambil dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, yakni adalah mengingat kematian, menjaga kesucian hati, dan memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali dikenal sebagai lautan ilmu dan kebijaksanaan beliau. Maka beliau berkata, kalau siapa mengenal dirinya, maka ia akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Maka kita suruh mengaji tentang diri kita. Ada pepatah mengatakan, gajah tepuk mata tak pernah kelihatan, tapi semut di seberang sana itu kelihatan. Kita selalu memandang orang lain tanpa kita memandangkan diri kita sendiri. Sehingga pada masanya, puncaknya, kesombongan, keangkuhan, kita menilai orang, selalu menasihati orang, tapi kita lupa tentang diri kita sendiri. Maka dari itu, pelajaran dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang pertama, mengenal kelemahan diri kita. Diri kita ini adalah lemah dan dhaif yang hina, sama seperti makhluk lainnya. Tetapi kita perlu menghayatkan diri ini dengan sesungguhnya. Salah satunya yakni adalah bahwasannya kita diciptakan dari air yang hina menjadi sempurna, jasad yang sempurna, tapi akan kembali menjadi hina, menjadi bangkai yang hina. Ingatlah itu. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengajarkan membersihkan hati agar kita tidak iri dengki, agar kita tidak bersangka, agar hati kita selalu tenang. Maka dari itu, ulama mengatakan ada 3 hati yang harus kita ketahui. Yang pertama, qalbu marid. Yang kedua, qalbu mayit. Yang ketiga, qalbu salim. Tentunya kalau qalbu marid ini adalah merupakan qalbu yang sakit. Bisa jadi akan menjadi munafik. Selalu terkadang iri hati, kadang berprasangka,
maka ini terpancarnya keburukan karena terhijab dengan jasadnya, seolah-olah jika rajin sholat, sedekah, seolah-olah dialah yang paling baik. Tetapi semua itu Allah titipkan tentang rezeki dan dikembalikan rezeki lagi, sehingga kembalikan kepada Allah. Itu semua ada titipan agar kita berbuat baik, tapi mereka lupa. Itu dinamakan salah satunya qalbu marid. Ada juga qalbu mayit, qalbu yang hatinya mati. Dalam makna ini bahwasannya walaupun kita terpanggil azan sedekat apapun rumah kita, maka azan itu bahkan tidak ada apa-apanya bagi mereka, karena hati mereka tertutup dengan kelalaian, dengan kebahagiaan, tanpa mereka sadari bahwa semua itu akan hilang seketika. Kalau Allah ingin mengambilnya pada masanya itu, akan rugilah mereka. Yang ketiga, ini ada qalbu salim. Makna qalbu salim ini adalah merupakan qalbu yang selamat. Selamat dari sesuatu yang membahayakan kita. Walaupun ujian banyak yang kita lakukan untuk menjalankan qalbu yang salim, yang selalu ingin selamat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tak luput dengan ujian-ujian yang Allah titipkan. Mudah-mudahan hati kita ini akan menjadi salim, mewaskan diri kita untuk kembali kepada Allah sebelum memang kita kembali kepadanya. Para pendengar yang insya Allah dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, yang kelima ada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau hidup sangat sederhana walaupun mampu hidup mewah. Maka pesan beliau, aku lebih menyukai kemiskinan yang mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kekayaan yang melayaku. Ini salah satu nasihat yang luar biasa. Walaupun dalam kisahnya bahwasannya Abu Dzar ini adalah merupakan, kalau dia ingin hidupnya mewah, maka dia akan mewah, bisa. Tetapi dia senang dan menyukai kemiskinan, karena kemiskinan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bahwasannya banyak orang, bahkan orang begitu banyak ingin mencintai dunia, kekayaan itu seolah tanpa batas, mereka bahagia. Tapi ulama kita mengajarkan seperti itu. Dan sebaliknya orang miskin, ada juga memang miskin kadang lupa diri kepada Allah. Tapi berbeda pendapat tentang apa yang dilakukan para ulama kita dahulu, berkhusus sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena beliau menyukai kemiskinan agar mereka terbatas dalam makna mencintai atau menjalankan tentang kekayaannya. Jangan sampai esok hari lupa kepada Allah gara-gara kekayaan yang Allah titipkan. Tidak semua orang yang ingin seperti itu. Tapi ingatlah, berniatlah, berdoalah, karena pada masa nanti kita benar-benar akan kembali kepada Allah. Yang selanjutnya adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman ini menempuh perjalanan panjang dari Persis hingga Madinah demi mencari agama yang benar. Maka dia berusaha pelajaran-pelajaran ilmu, tauhid, fikih dan tasawuf berkah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu selalu mencari ilmu kemanapun. Tapi yang penting yakni adalah kebenaran dalam agama itu. Sehingga dia sanggup berkeliling, berjalan perjalanan panjang dari Persia hingga Madinah untuk mencari kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisahnya dan akhirnya yakni adalah mendapatkan kalam tasawuf
Sesungguhnya kesungguhan Salman Al-Farisi tentang mencari kebenaran dan sabar dalam menuntut ilmu dan mengorbankan kenyamanan demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang insya Allah dimuliakan Subhanahu wa taala, tentulah bahwasannya pada zaman-zaman kita sekarang ini ada orang mengatakan tasawuf itu adalah sesat. Ada juga orang-orang mengatakan ilmu tasawuf itu nanti hasilnya sihir. Dan ada juga ilmu tasawuf itu adalah nanti puncaknya mendapatkan akhlak sebagaimana Rasulullah SAW menjalankan kehidupan dengan baik, tenang, yaitu berupa akhlak hasilnya. Tapi tak luput semua kebaikan, semua ilmu itu pastilah ada perbedaan. Ada juga terkadang orang mempelajari ilmu tasawuf, hati mereka tenang, dan puncak nanti mendapatkan ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, tasawuf di zaman Rasulullah SAW tidak ada nama, karena di dalam tasawuf, ilmu tasawuf itulah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Artinya ilmu tasawuf itu adalah yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka tasawuf adalah merupakan pelajaran yang sangat penting, bahkan jadi kewajiban bagi kita. Karena kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa, yang mensucikan jiwa. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan kalbunya. Wa qad khaba man dassaha. Maka rugilah orang-orang yang mengotorinya. Karena kenapa? Tasawuf adalah jalan pembersihan hati yang selalu mengajak dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf juga merupakan hal-hal yang mengajarkan tentang tawakal, bahkan sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Seperti dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulah wattaqullah. Hai orang beriman, maka jangan engkau mendahului sesuatu kecuali dahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah. Maka kalimat ini bahwasannya kesimpulannya orang bertasawuf itu adalah orang yang mendahului Allah, tahu akan dirinya sebagai hamba. Sama dalam maknanya tasawuf adalah akhlak. Kalau kita ambil dari akhlak ini, khalaqa yakhliqu, maka dia menciptakan. Tapi orang yang berakhlak, maka orang tahu siapa yang menciptakan dirinya. Maka tasawuf kesimpulannya ini adalah merendahkan diri kepada Allah dengan hati yang tenang dan meyakinkan dia harus mendahului Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia pandang kepada makhluknya, dia memandangkan hak Allah terlebih dahulu sebelum makhluk, agar tidak ada pandangan-pandangan yang merendahkan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah 5 waktu sholatnya, bersedekah, jangan ada kata satupun kalimat pun menyakiti seorang hamba yang mungkin belum pernah ibadah. Maka jadikanlah tasawuf ini adalah pelajaran akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW, akhlaknya selalu memandang hak Allah terlebih dahulu, baru ke hambanya. Sehingga dia tidak pernah menyakiti, sehingga dia tidak menyimpan dendam, sehingga tetap tenang, sehingga dia selalu tak luput, tak pernah sedikit pun lupa kepada Allah, bahkan memenuhi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita tengok dari kalimat wahyu pertama, Iqra ya Muhammad, aku tak bisa baca Jibril. Iqra ya Muhammad, aku tak bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Allah, Tuhan yang menciptakanmu. Sehingga ada kalimat bahwasan bacalah. Kalau kita perhatikan dalam kalimat ini, bahwasannya ya Muhammad, bacalah, sungguhnya Allah yang menciptakan kau itu.
sehingga ada izin ataupun mengajarkan bahwasannya dialah yang menghidupkan, yang membuat sesuatu yang tak bisa, maka dibisahkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajar-wajar dia berakhlak, yaitu adalah mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dan sehari-harinya, selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Pro 1 yang insya Allah dimuliakan Subhanahu wa taala, marilah dalam apa dari hal yang pertama sampai yang akhir ini, bahwasannya pesan yang terbaik buat kita yakni adalah bersihkan hati dari penyakit. Perbanyakkan zikir dan doa, ikhlas dalam setiap amal, cinta kepada Allah dan Rasul, jadikan para sahabat teladan kehidupan agar kita menjadi orang panutan, agar kita menjadi orang yang selalu tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling mulia. Sungguhnya hal apapun kebaikan yang Allah titipkan kepada kita, itu adalah Allah memuliakan agar kita tahu sesungguhnya kita ini hina, kita ini tidak suci, tapi Dialah yang maha suci, memahakan bahagia, membahagiakan hambanya. Untuk sebagai renungan kita berakhir dalam penutup ini, yakni adalah marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah sholat kita sudah menghadirkan khusyukan? Apakah zikir kita sudah melembutkan hati? Apakah ilmu yang kita miliki menjadi kita semakin tawadu? Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang bersih, lisan yang jujur, amal yang ikhlas, dan akhir kehidupan yang husnul khotimah. Sahabat Pro 1 yang insya Allah dimuliakan Subhanahu wa taala, maka hari ini kita hidup di zaman yang penuh kesibukan. Kita mudah menghitungi harta, tapi jarang menghitungi dosa. Kita sibuk mempercantikkan rumah, tapi lupa memperindahkan hati. Kita menjaga pakaian agar bersih, tetapi terkadang membiarkan hati dipenuhi amarah, iri, dan kesombongan. Padahal Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tetapi melihat hati dan amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan tubuh kalian, walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yakni adalah Dia melihat hati kita. Setiap amal yang kita lakukan, hati kita arahnya menuju Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang kita lakukan ini bukan untuk memuji tentang amal kebaikan kita, tapi yang diamal itulah bahwasannya memuji Allah karena Dia menitipkan sesuatu, badan sehat, rezeki yang ada, sehingga kita bisa beramal dalam kebaikan. Karena pujilah Allah, kembalilah kepada Allah apapun yang ada dari kita. Walaupun takdir baik dan buruk, ada takdir baik dan buruk, semua itu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap penyakit ada obatnya, setiap obatnya terkadang itu membuat ujian cobaan, kapan itu sembuh, itulah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja disampaikan kepada para pendengar Pro 1. Mudah-mudahan esok hari kita dipertemukan dengan tatap muka. Hari ini mendapat pencerahan dalam hal lisan yang bermanfaat, dan sampailah ilmu ini. Pentingnya belajar ilmu tasawuf itu sangat penting. Mudah-mudahan kita dipertemukan guru agar kita belajar tentang ilmu tasawuf dengan sebaik-baiknya. Ingat, tasawuf adalah mengajarkan tentang akhlak dalam makna mendahulukan Allah terlebih dahulu, baru dengan apa yang telah ciptakannya. Jangan lupa, tasawuf itu adalah merupakan benteng
dari apa yang kita lakukan. Kita tidak akan meninggalkan tauhid dan fikih. Tasawuf, ilmu tiga ini harus kita gabungkan agar kita bisa menikmati tentang ilmu yang kita dapatkan, sehingga kita berbicara dan kita melaksanakan hal sesuatu kebaikan bisa dibuktikan karena kita sudah mengamalkan apa yang kita bicarakan. Mudah-mudahan kita sedang mendoakan antara yang berbicara, antara yang mendengar, tidak tahu siapa yang akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan yang tenang, selalu ingat kepada Allah dan tak luput kepadanya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Pro 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kepenatan setelah seharian beraktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda. Palembang malam ini. Palembang malam ini.